Kasih. Si Alda dulu, Alda. Si Joshua. Kajian senior. Siapa? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Serius, Pak. Alda, sajian siapa kau lihat? Kajian peta lembaga turunan, Pak. Tipik Des. Sajian Pak, Pak. Reinkardosis Tambuk 2017 Pak. Dari mana? Aku dapat catatannya itu. Ada di buku kepada saya. Mana? Kau Alda, mana sajiannya itu? Melalui via WA, Pak, dikirim, Pak. Via WA. Jadi langsung itu kau copy, bawa kau rubah-rubah bahasanya ya? Enggak, Pak. Jadi Sedikit saya tambahin juga dari sumber-sumber buku, Pak. buku apa? Buku apa? Ada buku itu di situ. Ada, Pak. Contoh misalnya bukumu. Rolisberger, mana bukumu Rolisberger? Ini, Pak. Teologi. Enggak ada, Pak. Itu saya foto, Pak. Foto dari mana kau foto? Kau foto dari mana? Itu dari Google, Bu, Pak. Google, Bu. Iya, Pak. Google Book. Emangnya bisa kau buka dari Google Book? Bisa, Pak. Mungkin beberapa halaman bisa. Oke lah, kalau begitu. Nah, udah nampak situ apa ya judul ini ya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi atau kita ke silabus saja, silabus. Udah nampak silabusnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal perkuliahan kemarin, kita akan mulai belajar homileti ini dari menggali istilah dan sejarah dulu. Ya. Lalu setelah itu
yaitu mulai pada hari ini. Bentuk itu yang akan pelajari pertama adalah khotbah. Ini. Baru kemudian sermon. Lalu kemudian yang ketiga PA. Nah, jadi sebagaimana lazimnya kalau kita di kuliah teologi ini, maka setiap topik yang akan kita percakapkan, kita harus selidik dulu atau kita pertanyakan dulu apakah topik itu ada dasarnya secara teologi, atau apakah pekerjaan itu diperintahkan atau tidak, ada landasannya atau tidak. Maka sebelum kita memasuki secara khusus menyidik tentang wujud dan tujuan khotbah, dan pekerjaan khotbah itu sendiri. Sakramen ada diperintahkan Tuhan Yesus. Baptiskanlah, inilah tubuhku, makanlah, ada diperintahkan. Mengajar juga ada diperintahkan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka. Tapi kalau berkhotbah, apakah ada perintah Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, berkhotbahlah? Nah, kata-kata itu tidak kita temukan ya. Jadi kalau tidak ditemukan, kenapa gereja mengerjakannya? Apakah dengan begitu khotbah itu adalah termasuk adiapora? Kalau adiapora itu di teologi tidak dilarang tapi tidak dianjurkan, gitu ya. Nah, apakah seperti itu? Nah, untuk itu kita kalau ada masalah seperti ini, kita harus naik banding ke atas ini, ke homiletik ini. Nah, di pertemuan-pertemuan kemarin saya sudah jelaskan bahwa kata homiletika itu dari bahasa Yunani, istilah pergaulan yang kemudian diambil Lukas. Dan kata-kata itu ditempatkan di Lukas 24 ayat 14 dan 15. Di situ kata homiletika itu, homilein, digunakan kata homilein. Kata homilein itu digunakan di situ menjadi satu kata kerja yang kata itu langsung diikat dengan kontennya, dengan materinya, yaitu mempercakapkan Yesus Kristus. Mempercakapkan Yesus Kristus. Nah, di Alkitab kata ini kita temui dengan kata-kata lain yang
Ada kata-kata yang satu mirip, misalnya memperkatakan, katakanlah, gitu ya. Dari beberapa kata-kata itu kita ambil satu yang paling lazim, yaitu bersaksi. Jadi kalau dikatakan homilein itu adalah percakapan Yesus Kristus, artinya kalau ditemukan kata itu di Kristen, dia sudah pasti harus mempercakapkan Yesus Kristus. Kalau misalnya yang dipercakapkan yang lain-lain, seperti ada pertanyaan di mimbar dia, tapi yang dipercakapkannya adalah keuangan gereja, itu nggak masuk kategori homilein, ya kan? Karena homilein itu terikat dia dengan Yesus Kristus. Nah, maka kata yang sama dengan itu kita temukan di Alkitab adalah kata saksi, bersaksi. Kenapa saya katakan kata itu? Nah, sekarang saya akan share Alkitab. Sudah nampak ya? Sudah, Pak. Nah, nanti di sini ada kata yang mirip sekali. Dari antara beberapa kata, inilah yang paling mirip. Nah, ayat 25 dan 26. Ya. Ya. Ini kok lain ini yang muncul ini nih. Yohanes 15. Oh. 6 dan 7 ya. Nah, nampak dari situ? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Jadi di sini dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Artinya apa nih? Yang pertama, kita terkejut dengan ayat ini. Kenapa terkejut? Ternyata yang dipilih Tuhan menjadi saksi bukan manusia. Jadi saksi yang Tuhan percayai bukan manusia. Saksi apa? Adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu datang, tugasnya adalah menjadi saksi. Saksi Kristus. Nah, masalahnya Roh Kudus itu tidak punya wujud. Tidak punya sosok. Nggak mungkinlah langsung dia berbicara. Berarti ada alatnya untuk melakukan tugasnya. Ada alatnya untuk mempersaksikan, alatnya untuk mempersaksikan Kristus. Pertanyaannya, siapa yang layak atau dipilih menjadi alatnya? Jawabnya 26 ayat 27.
Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi yang bisa menjadi alatnya adalah ini, orang yang dari semula sudah bersama-sama dengan Yesus. Ada dua arti kata ini. Pertama, kalau disebut dari semula bersama-sama dengan Yesus, kalau kita bisa ingat ya, bagaimana rasul-rasul itu dari semula bersama-sama dengan Yesus, ya. Pertama mereka dipanggil, baru kemudian dididik 3 tahun loh, siang malam. Ya. Nggak ada apa-apanya kita ini, ya nggak ada apa-apanya. Karena kalau kita ini kan kuliah 5 hari, setiap hari masuk 2 mata kuliah, 2 pertemuan. Berarti seminggu 10 pertemuan. Satu pertemuan 100 menit. Berarti 1000 menit lah kita seminggu. Kali bagi 60 menit. Berarti sekitar 15 jam. 15 sampai 16 jam. Hanya itunya seminggu. Mereka siang malam sama-sama. Kan? Jadi mereka 1 hari 1 malam bersama, itu 24 jam. Bagi kita itu 2 minggu. Ya kan? 2 minggu. Jadi 1 hari kebersamaan mereka 2 minggu pada kita. Mereka 3 tahun bersama siang malam. Kali 365 hari. Ya kan? Jadi mereka bersama-sama 1100 hari. 1100 hari bagi kita itu adalah 2000. Bagi lu 2. Empat tahun lah. 44 tahun. Kalau mengikuti sistem perkuliahan kita kan gitu, sistem SKS kita. Nah, itu berarti artinya apa? Pertama, tidak boleh orang yang baru bertobat berkhotbah. Orang yang bisa berkhotbah adalah orang yang sudah punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Jadi sudah adalah pengalamannya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau masih kita masih ragu-ragu, apalagi masih jadi penipu-penipu, ya kan? Penipu-penipu masukku ini kan banyak sekali menipu dirinya ini, bikin sajian. Dia belinya sajian orang, nggak dibikinnya di situ, di sajian siapa yang diambilnya, seolah-olah dialah yang mengatakan itu. Nah, itu para penipunya itu semua itu, ya, nggak jujur. Orang yang tidak jujur ketika ditanya terpaksalah di karang-karangnya kebohongan lain untuk menutupi satu kebohongan. Kan untuk menutupi satu kebohongan kan harus dibutuhkan kebohongan-kebohongan yang lain. Lalu jadi tidak jujur gitu. Gitu. Lalu yang kedua, kalau disebutkan dari semua sama-sama dengan aku, mereka 3 tahun berarti
ada materi yang selalu disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Ada materinya, ada kurikulumnya, atau ada pelajaran yang terstruktur. Itu makanya perlu dibuka sekolah teologi ya, supaya para calon-calon yang akan memberikan bersaksi nanti terlebih dahulu menerima pelajaran yang terstruktur seperti kalian ini. Nah, tujuannya apa itu semua? Tujuannya adalah supaya baik dari pelajaran yang dipelajarinya maupun dari pengalaman kebersamaan dia dengan Tuhan, tujuannya adalah supaya kata-kata yang disampaikannya itu bukan apa kata orang, tapi benar-benar apa yang diyakininya. Begitu. Pahamnya kau yang kusampaikan itu, Pides? Iya, Pak. Jangan kau menyampaikan kata-katamu di khotbah, yang kau sampaikan itu kata-kata orang. Berarti kau hanya transfer keyakinan orang, bukan keyakinanmu. Karena kau sendiri tidak punya keyakinan. Begitu. Janganlah kita menyampaikan sesuatu apa kata orang. Tapi apa kata kita? Karena khotbah itu adalah mempersaksikan keyakinan kita sendiri. Kita mempersaksikan apa yang kita yakini dari Yesus Kristus itu karena kita sudah dari semula bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau memang kita tidak yakin, belum yakin dengan apa yang akan kita sampaikan, ya jangan berkhotbah. Bahaya itu. Itu sangat bahaya. Karena saya lupa si Shakespeare yang menyampaikan ini, tapi pernah ada saya dengar begini. Mimbar adalah wilayah yang paling rawan di dunia ini. Karena dari situlah kita sebebas-bebasnya tanpa ada orang yang tanpa ada orang yang menghalanginya. Sebebas-bebasnya kita menghujat Allah. Nah, itu jadi mimbar itu tempat paling bebas untuk menghujat Allah. Ada orang yang bisa menghempangnya. Nggak boleh orang dari luar, stop dulu. Pokoknya saya mau kritik dulu atau sangkal dulu kata-kata itu. Nggak ada yang berani begitu. Mengatakan. Ya kan? Nah, jadi oleh karena itu harus kita bahwa itu sebenarnya adalah alat Roh Kudus untuk mempersaksikan Yesus Kristus itu. Oleh karena itu maka tadi orang yang bisa berkhotbah atau orang yang sungguh-sungguh dipergunakan Roh Kudus menjadi alatnya adalah orang yang dari semula sudah bersama-sama dengan Yesus. Jadi dengan demikian ada orang bertanya, adakah pengkhotbah yang tidak disertai Roh Kudus tidak menjadi alat Roh Kudus? Banyak sekali. Tak terhitung banyaknya. Tadi ada orang yang mahasiswa yang menceritakan
di gerejanya, khotbah, tapi yang disampaikan soal keuangan jemaat. Dulu di zaman reformasi itu kan ada di silabus, saya tugaskan kepada kamu ya, masing-masing supaya mengerjakan itu tugasnya untuk melaporkan bagaimana sejarah khotbah di zaman reformasi. Dulu di zaman reformasi itu khotbah itu dijadikan menjadi alat propaganda. Maksudnya alat propaganda. Pengkhotbah dengan sengaja menggunakan khotbahnya untuk menyerang kelompok lain. Kemudian membesar-besarkan kelompoknya. Ajaran orang lain diserang, ajarannya ditinggi-tinggikan. Jadi khotbah dijadikan untuk membakar kemarahan orang, menyalakan kebencian orang terhadap yang lain. Nah, itulah namanya dia menyampaikan, dia berdiri di mimbar itu bukan menjadi alat Roh Kudus. Dia menjadikan khotbah itu jadi alat perang. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar sadar atau mengerti tentang itu. Itu makanya di awal saya sudah sampaikan ciri khotbah itu ada 3. Dalam ibadah, kemudian Yesus yang diberitakan, kemudian kepada gitu ya. Oke, jadi ini begitu tegas sekali. Itu maka dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan di situ, nah, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menentukan. Roh Kudus yang menjadi saksi. Jadi kuasa sebagai saksi itu pada Roh Kudus. Jadi kalau Roh turun atas gereja, gereja itu menerima kuasa menjadi saksi. Itu artinya bahwa gereja itu adalah alat Roh Kudus. Gereja atau kita adalah alat Roh Kudus untuk mempersaksikan Yesus Kristus datang ke dunia. Nah, jadi itu menjadi dasar atau landasan untuk berkhotbah. Nah, ini tadi pagi saya sampaikan kepada teman-teman. Buku apapun kau baca nggak ada ini. Nggak ada ini. Nggak kau temukan ini yang seperti yang saya sampaikan ini. Karena mulutku yang mengatakan ini dari dulu. Bukan buku. Nah, tapi tiba-tiba kalau ada kutemukan sajian dibikinnya ini, lalu bikinnya nama orang lain atau buku lain, kan tersinggung ya. Tersinggung lawak gitu ya kan. Itu karena ketidakjujuran. Ada banyak sekali seperti itu. Banyak sekali seperti itu. Adanya begini ya.
Dia bikin blognya di internet itu. Lalu di situ dituliskannya kata-kataku sendiri. Kata dari mulutku, mulut dari mulutku, gitu ya. Tapi bikin di bawah nama pemilik catatan, misalnya bikinnya Christine Martia, apa namamu, si Sadrak Nenggolan misalnya. Nah, seperti itu. Nah, itu penyakit kedua, ya kan, yang kadangkala seperti ini ya, seperti ini supaya hebat pikirnya kan. Carinya lah buku yang apa, yang agak keren, bikinnya lah itu yang sebut seolah-olah buku itu yang ada dalam bukunya itu yang seperti yang diajarkan dosen-dosennya. Nah, itulah yang apa itu, yang menipu diri sendiri, yang tidak jujur, begitu ya. Ada pula begini, diambilnya buku, dibacanya buku, baru diolahnya kata-kata buku itu, nggak sesuai dengan, artinya dengan bahasa yang lain lah. Tapi dalam naskah tulisannya nggak disebutkannya buku rujukan itu, seolah-olah pendapat itu adalah dari pendapat dia. Nah, ini semua ini menipu diri sendiri itu semua itu. Dan kalau surat Yakobus 4 katakan orang yang seperti itu yang menipu diri sendiri itu sama sekali tidak layak dalam kerajaan sorga katanya. Nah, jadi saya selalu sampaikan itu supaya jujur ya. Apalah untungnya menyembunyikan fakta. Lebih bagusnya jujur. Ya. Saya ada tulisan itu yang kemarin saya bikin di buku wisuda, itu tulisannya itu, dalam tulisan itu ada saya mendapat satu inspirasi dari Radio El Sinta. Ada di situ seorang motivator yang kalau saya tidak salah dulunya itu sering saya dengar, sekarang nggak lagi karena sudah kuliah online ini. Dulu pulanya di Radio El Sinta itu kalau saya tidak salah ya, setiap hari Senin dia dipanggil untuk ngomong tentang motivasi Kristen. Ya. Dia motivator Kristen, orang Nias. Kalau aku nggak salah namanya si Eloy ya mungkin, ya Eloy Jaluhu mungkin. Dia dikasih kesempatan berbicara di situ mulai jam 7 pagi sampai jam 8. Jadi pas saya ke kampus, saya selalu itu sambil dengar di mobil. Memang kata-katanya itu menarik. Saya akan ingat-ingat begitu sampai di kampus, sebelum turun ke mobil, saya langsung catatkan di notes atau di mana lah. Gitu. Lalu kemudian kata-kata itu akhirnya saya masukkan ke tulisan. Saya sebutkan dari mana itu. Saya bikin dari Radio El Sinta, dari nama dia, ya, nama si Jaluhu itu. Baru saya sebutkan dari siaran Radio El Sinta. Gitu. Karena saya takut loh, gara-gara sikit. Ya. Gara-gara sikit nanti misalnya ada baca itu dipertanyakan sama saya, orang yang sama juga mendengar seperti itu kan.
Loh, ngeri malunya itu gue sampai beranak pinak lah. Saya malu gara-gara itu. Ya kan? Ada berapa itu? Ada juga pernah saya dengar sama juga di Radio El Sinta itu juga. Dia cerita, dia mengutip kata-kata Bunda Maria. Bunda Maria. Bunda Teresa. Saya tuliskan. Nah, itu marga apa itu? Marga Bancin saya rasa itu. Motivator juga ada marga Bancin. Di kutipnya tulisan kata-kata Bunda Teresa. Ya, menarik saya rasa, tersentuh. Tapi kata-katanya itu betul-betul bermakna. Langsung saya tulis. Saya tuliskan juga di situ. Gitu. Nah, karena memang gimana ya, saya termasuk orang yang pelit juga mengutip. Pelit saya mengutip pendapat orang karena kalau ada orang berpendapat nggak langsung apa saya berpikir dulu betul atau tidak begitu ya. Jadi tapi kalau yang seperti itu entah dari manapun sumbernya saya kan selalu tuliskan, makanya di tesis saya pun adanya kata-kata dosen S1-ku yang kukutip di tesisku itu. Bayangkan udah berapa lama. Karena catatanku kuliah S1-ku kan lengkap. Yang ada yang pinjam. Kan? Dan sudah kujilid itu S1-ku. Teringat aku waktu aku mengerjakan tesis ada kata-kata dia, ku buka dapat, ku tuliskan namanya di situ. Ku bikin catatan kuliah. Nah, supaya jangan nanti tiba-tiba dibacanya itu, kalau nggak ku bikin namanya, tiba-tiba dibacanya sakit hati pula dia sama aku kan. Sakit hati dia, mati pula dia kan. Oh, jadi mati dia gara-gara sakit hati dia dengan aku kan. Kemana lah mungkin aku nanti masuk surga gara-gara itu. Nah, kenapa kau mati kata malaikat itu? Gara-gara si Munte itu katanya. Kayak mana rupanya? Dikutipi kata-kata aku tapi nggak dibikin nama aku katanya. Sakit hati dia. Ya nggak mau aku begitu bah. Jadi aku tuliskan. Dan di kata pengantar, kucapkan terima kasih kepada dia. Terima kasih. Begitu. Seperti itu contohnya, kejujuran hal-hal kecilnya itu karena ngapain kita katakan itu pendapat kita kalau bukan pendapat kita? Apalah gunanya sama kita itu? Nggak tenang kita seumur hidup gara-gara itu. Sama itu dengan lagu, bikin lagu. Lagu orang kita ciplak, kita bikin nama kita. Kan nggak bagus. Oke. Nah, sekarang kita kembali dulu ke topik kita tadi. Oke, yang terakhir, karena waktu kita masih oke, tadi sudah ada yang menyampaikan di sajian kita itu, Putri B, wujud dan tujuan khotbah ini. Tadi sudah ada menyampaikan arti wujud dan tujuan ini begini. Kalau kita temukan wujud dan tujuan khotbah seperti ini, sebelum kita masuk ke sini, ke nomor 1, kita harus tahu dulu bahwa pertama-tama yang harus kita bahas adalah di sini lah.
wujud dan tujuan khotbah secara umum. Baru yang kedua, wujud dan tujuan khotbah khusus. Tadi sudah ada sampaikan arti wujud ya, yaitu sesuatu dikehendaki ya. Jadi kalau secara umum landasan kita untuk ini adalah Yohanes 3:16. Nah, di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Jadi wujud khotbah itu adalah kasih Allah. Jadi Allah karena kasihnya mengaruniakan Yesus Kristus, tujuannya adalah supaya yang percaya selamatkan. Inilah secara umum. Jadi wujud khotbah itu adalah Allah. Jadi subjeknya adalah Allah itu sendiri. Itu wujud. Itu yang dikehendaki ya. Kemudian tujuannya supaya yang percaya itu diselamatkan. Jadi semua khotbah-khotbah yang ada di Alkitab itu, baik itu Yesus, baik Paulus, baik Petrus, semua rasul-rasul itu, nabi-nabi semuanya, ini aja wujud dan tujuannya. Wujudnya adalah Allah, tujuannya adalah supaya yang percaya diselamatkan. Nah, begitulah cara kerja kita secara terus nanti ke bawah, ya, terus nanti ke bawah. Kalau kita misalnya membahas tentang ini, wujud dan tujuan khotbah menurut Yesus ini ya. Ini ya. Maka tetap yang harus kita perhatikan adalah ini, yang dua ini. Kita harus cari lagi dulu di khotbah Yesus ini. Ya. Apa wujud dan tujuan khotbah Yesus itu? Ini secara umum. Lalu setelah itu kita cek apa wujud dan tujuan khotbah itu secara khusus. Nah, cara untuk mengetahui yang umum ini, maka kita harus kerjakan dulu beberapa ini secara khusus. Kita kerjakan misalnya 3. Setelah dapat 3, dari situ kita buat kesimpulannya apa wujud dan tujuan khotbah itu secara umum. Nah, untuk ini yang secara khusus ini, ya, tadi pagi ada yang mengutip catatan senior, ya, apa yang dari apa catatan senior tentang topik ini, penjelasan saya, bagaimana cara untuk merumuskan wujud dan tujuan khotbah Yesus secara khusus. Coba nanti kalian minta dari sajiannya siapa tadi itu? Tadi pagi kelas A tadi pagi. Santriani Buru Ketaran ya. Nanti kalian minta nanti sajian Santriani Buru Ketaran. Dan kalian langsung apa ya? Langsung testing dulu, coba dulu, ambil dulu satu nanti khotbah Yesus. Baru testing dia langsung ya. Ambil aja khotbah di bukit nanti contohnya ya. Oke, sampai di situ karena waktu kita. Ke moderator.